dengan Shalom. Shalom. Saat ini kita akan memulaikan ibadah PA kita. Sebelum kita mulai ibadah ini, kita akan membuka ibadah ini tanpa satu pujian. Kemenangan terjadi di sini. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanmu ada dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku ada dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Kepada hamba-Nya yang akan membuka dalam doa, dipersilakan. Umat Tuhan, kita berdoa. Di Allah Hakosyadapunatnai, kembali kami dipertemukan melalui ibadah pendalaman Alkitab untuk belajar kitab Wahyu. Terima kasih buat waktu yang berharga yang Tuhan beri. Ini hidup kami semua, entahkah para pelayan-Mu dan umat-Mu yang mengikuti ibadah. Kami mohon berkat kelayakan daripada-Mu. Kuduskan dan basuh kami demi sabda firman dan kuasa darah-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu. Rehali syehosi kemutenai, dari ujung rambut sampai telapak kaki, segenap roh, jiwa, tubuh, seluruh panca indera dikuduskan dan dibasuh oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, sarana prasarana kami pakai untuk terhubung dalam ibadah ini, termasuk jaringan, penerangan listrik, semua perangkat pelayanan dikuduskan dan diurapi oleh Tuhan. Rumah tempat kami beribadah, lokasi tempat kami beribadah dijaga dan dipagari.
sampai kepada para pelayan-Mu Tuhan, urapi, sembunyikan di belakang salib-Mu, pakai menjadi alat untuk memberkati kami semua. Kalau ada penyusupan kuasa iblis roh jahat dalam bentuk apa saja yang coba ingin mengganggu, mengintimidasi, mengacau, mempermalukan, dalam nama Tuhan Yesus, kami usir, kami tolak pekerjaan setan. Kau keluar menjauh, pergi ke tempat-Mu dan jangan mengganggu kami. Darah Yesus Tuhan berkuasa membungkus dan menguduskan kami semua. Terima kasih Tuhan, karunikan roh pujian di hati untuk kami percaya dan di mulut untuk kami lantunkan. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu, berbakti memuliakan nama-Mu, belajar kebenaran-Mu. Hamba-Mu tabiskan ibadah PA saat ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya cinta Tuhan berkata amin. Puji nama Tuhan, kita telah dibuka dalam doa, dan mari kita akan angkat satu pujian. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita ulang pujian ini sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan, kita telah mengangkat pujian, kiranya pujian kita naik dan berbau harum di hadapan Tuhan. Dan mari saat ini kita akan membawa persembahan kita untuk Tuhan, dan sebelum kita membawa persembahan kita akan angkat satu pujian. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu?
haleluya, haleluya. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan hingga saat ini Kau masih memberkati, melindungi, menyertai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam ibadah PA kami Tuhan, kami sudah menaikkan pujian kami. Kiranya pujian kami naik di hadapan-Mu Tuhan dan berbau harum. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik untuk pekerjaan-Mu. Bapa, Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Untuk orang anak-anak-Mu yang belum sempat memberikan Tuhan, Bapa, Kau memberikan kesempatan lain kali, Kau memberkati Tuhan, sehingga lain waktu Tuhan mereka dapat memberikan persembahan juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Saat ini Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu, umat-umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Bapa, Kau memberkati kehidupan mereka selalu Tuhan. Berkati kehidupan mereka, keluarga mereka Tuhan, aktivitas yang mereka kerjakan, Kau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami siap memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Kita akan angkat pujian. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kebalasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, Tuhan bagiku. Puji nama Tuhan, biar kiranya persembahan kita dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Semoga berbau harum di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam pendalaman Alkitab. Dan sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kepada hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dipersilakan. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Sipida alo kesimai. Setelah kami memuji-muji nama-Mu,
kami memberikan persembahan sebagai tanda ibadah, tanda kasih dan tanda syukur kami. Tiba saatnya kami mau belajar isi hati-Mu, menyambung kembali pelajaran tentang pengungkapan kitab Wahyu. Kami percaya bahwa inilah saat yang terbaik bagi kami untuk duduk di kaki-Mu seperti Maria, mendengarkan petunjuk-Mu, mendengarkan pengungkapan rahasia kebenaran-Mu, agar kami mendapatkan pencerahan, iman kami ditumbuhkan, pengetahuan kami ditambahkan, kami jadikan firman-Mu sebagai pegangan sekaligus pedoman dalam langkah kehidupan kami. Kuasa iblis roh jahat yang coba menyusup, mengacau, mengganggu perhatian konsentrasi, mengalihkan pandangan kami dari fokus untuk belajar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, kami usir, kami tolak pekerjaan setan. Engkau keluar pergi. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Rahalah kisinukusnai. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Berfirmanlah dan sampaikan isi hati-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengar firman bersama dengan saya. Katakan amin. Baik, puji Tuhan, shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam ibadah PA untuk belajar kitab Wahyu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan kitab Wahyu pasal 2 ayat yang kelima. Saya baca ulang. Sebab itu ingatlah dari mana engkau jatuh dan bertobatlah dan lakukanlah perbuatan mula-mula itu. Jikalau tidak, aku akan datang kepadamu dan mengalihkan kekidian dari tempatnya kecuali engkau bertobat. Ini pembahasan kita yang lalu dan kita sudah sempat membahas bagaimana ada 3 hal yang menyebabkan jemaat di Efesus itu jatuh secara rohani di hadapan Tuhan karena perbuatannya terpaksa, mereka kehilangan kasih, kemudian akhirnya mereka meninggalkan Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan menegur, Tuhan mengingatkan. Saya ingat satu ayat dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19, kita akan sampai nanti pada waktu teguran kepada jemaat yang ada di Laodikia. Di situ dikatakan, siapa yang aku tegur dan aku hajar, relakan hatimu. Itu tanda bahwa Tuhan masih peduli dan Tuhan masih menyayangi kehidupan kita. Itu tanda masih ada perhubungan antara Bapa dengan anak. Dan mari kita akan lanjutkan kembali materi kita. Saya baca pengungkapan. Sifat dari sidang ini ialah mereka mencoba mengawinkan pelajaran cara-cara manusia dengan roh. Tetapi rohku meninggalkan mereka tanpa mereka sadari. Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin tambahkan sedikit. Menurut pengungkapan bahwa mengawinkan atau mencampur adukkan atau mensinkritkan pelajaran cara-cara manusia dengan apa yang diungkapkan oleh Roh Kudus, saya harus berhati-hati menyampaikan kita harus bijaksana. Bijaksana dalam pengertian bahwa kalau apa yang kita pikirkan, apa yang kita tafsirkan itu masih sesuai dengan koridor kebenaran firman Tuhan, saya percaya itu baik-baik saja, aman-aman saja. Tetapi kalau sudah keluar dari rel kebenaran firman Tuhan, saya mau katakan jangan dipaksakan, jangan dimasukkan, karena itu bisa meracuni pertumbuhan gereja Tuhan. Kita tahu ada 3 macam pengajaran. Ada pengajaran akal-akal manusia, Matius pasal yang ke-15 ayat 8 dan 9, dari akal-akal manusia, dogma-dogma kepintaran manusia menyusun sebuah doktrin, tetapi belum tentu itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apalagi kalau kita berbicara tentang pelajaran pengungkapan yang diwahyukan oleh Tuhan. Kalau khusus berbicara tentang kitab Wahyu, itu visium, di mana cara mendapatkannya. Roh dari Rasul Yohanes itu dibawa ke arah Tuhan, kemudian diajar. Dan itu satu hal yang luar biasa. Ada pengajaran yang kedua yang namanya pengajaran setan-setan yang dituliskan dalam suratan Timotius. Dan pengajaran setan-setan ini artinya falsafah-falsafah, doktrin-doktrin, ide-ide dari setan yang dimasukkan, yang sepintas lalu agak mirip. Ya, karena setan selalu menyerupai malaikat terang. Tetapi kalau kita punya filter karunia membedakan, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, saya percaya kita akan tahu yang mana yang dari Tuhan, yang mana yang dari kuasa kegelapan. Dan ada pengajaran yang ketiga, itulah pengajaran dari Tuhan langsung melalui wahyu pengajaran. Cara mendapatkannya ada banyak. Salah satunya, kalau kita belajar kitab Wahyu, seperti yang saya sebutkan tadi, bagaimana Rasul Yohanes diangkat rohnya oleh Tuhan. Itu satu hal yang luar biasa. Jadi Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal 3 itu penglihatan di bumi, dan Wahyu pasal 4 sampai Wahyu pasal 22 itu vision, di mana rohnya dibawa ke sorga. Saya lanjutkan materi ini. Demikianlah banyak gereja-gereja pada zaman akhir ini yang sudah seperti sidang Efesus. Jadi toleransi
Itu kita harus tahu batasnya sampai di mana. Kalau toleransi kemudian menghasilkan kompromi, dan kompromi ini betul-betul tidak sesuai dengan anjuran kebenaran firman Tuhan, saya ingin katakan pada titik ini, jangan dipaksakan. Kemarin pada pertemuan yang lalu saya sampaikan bahwa kalau makanan duniawi, kalau kita salah makan, barangkali cuma pencernaan jasmani kita yang bermasalah. Tetapi kalau berbicara tentang percampuran pengajaran, maka bukan hanya satu, tapi bisa sampai jutaan, sampai banyak orang yang tercemar dan akhirnya rusak pertumbuhan rohani mereka. Apa yang diberikan oleh firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang ingin akan susu yang murni, susu yang jati. Kalau digambarkan seperti ibu yang melahirkan anak baby, maka bayi itu belum saatnya diberikan susu formula, tapi dia hanya membutuhkan yang namanya air susu ibu ASI. Nah, di dalam hal rohani seperti itu pun, susu yang jati, dan dikatakan dalam Yehezkiel pasal yang ke-16 dikatakan tepung yang terbaik. Ini berbicara tentang pengajaran yang benar, yang tidak boleh dicampur dengan akal-akal manusia. Apalagi ada penyusupan daripada falsafah, doktrin-doktrin setan. Maka saya ingin katakan ini sangat-sangat berbahaya. Untuk itu tujuan kita belajar kitab Wahyu, khusus Wahyu pasal 2 ayat yang kelima, kita diingatkan belajar dari jemaat di Efesus. Jangan sampai kita mengawinkan, jangan sampai kita mencampur aduk pengajaran. Harap-harap kita mendapatkan sesuatu yang terbaik, tapi kita kehilangan intisari, kita kehilangan jati diri kita kehilangan bentuk dari tubuh Kristus yang sedang diharapkan untuk dibangun oleh para pelayan Tuhan. Saya lanjutkan materi ini. Terutama aku peringatkan kepada gereja-gereja aliran Pantekosta supaya memperhatikan ini, karena sekarang nampak jelas bahwa dalam tubuh organisasinya secara manusia kelihatan menonjol, menjadi pesat, dan mereka berjasa pada umat manusia dengan usaha. Antara lain saya sebutkan, membangun rumah yatim piatu, ada usaha-usaha sosial lain yang berdampak kepada masyarakat, mendirikan sekolah-sekolah dan sebagainya. Kalau kita lihat apa-apa yang saya sebutkan tadi, rumah yatim piatu, usaha sosial, panti sosial, kemudian mendirikan sekolah-sekolah, saya ingin katakan sebenarnya usaha ini bagus. Tetapi tunggu dulu, ada masalah yang serius yang harus kita telusuri lebih dalam. Kenapa Tuhan menegur jemaat yang ada di Efesus? Usaha ini baik, tetapi sayangnya mereka tidak mementingkan perihal rohani. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Ketika Tuhan mengizinkan mereka bekerja, berkarya, membuka usaha-usaha tadi, kegiatan-kegiatan tadi dengan tujuan untuk kemanusiaan, tetapi ketika mereka mulai terlibat, asik terlibat dalam pengabdian yang sedemikian, mereka mulai mengabaikan pembangunan hidup rohani. Ini masalah. Sehingga tanpa sadar, Roh Kudus sudah meninggalkan mereka, karena mereka tidak mengutamakan aku lagi. Perhatikan firmanku berikut ini, Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya itu juga akan ditambahkan kepadamu. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu jikalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduknya di sebelah kanan Allah. Tetapkanlah pikiranmu pada perkara di atas, jangan dalam perkara di bumi. Memang dibutuhkan hikmat, dibutuhkan karunia untuk menimbang, supaya betul-betul ketika kita melakukan apapun yang kita lakukan, sebab saya mau katakan hidup manusia di dunia ini bukan hanya berurusan dengan ibadah, berdoa, menyembah, membaca firman, tetapi ada aktivitas-aktivitas yang lain sebagai pembuktian kasih kita kepada Tuhan. Itu baik. Tetapi jangan sampai kita terlalu asik untuk urusan-urusannya lain, kemudian kita mengabaikan kepada fokus utama kita untuk pembangunan hidup rohani. Satu ketika Tuhan tegur umat yang kembali dari pembuangan dalam Haggai pasal 1. Haggai pasal 1 ayat yang kedua langsung dibuka dengan kalimat begini. Bangsa ini berkata, belum saatnya kembali membangun rumah Tuhan. Lalu kalau kita baca Bapak Ibu Saudara dalam Haggai pasal 1 ayat 2 dan seterusnya, ternyata ada imbas.
ketika mereka mengabaikan pembangunan hidup rohani, pembangunan bait Allah, dan bait Allah itu adalah kehidupan kita. Hal-hal yang primer yang perlu kita perhatikan sebagai nomor urut 1 dalam skala prioritas. Kalau kita lihat dalam kitab Haggai, ternyata itu berdampak kepada usaha, pekerjaan, dan segala yang dikerjakan oleh mereka. Di situ dikatakan, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Dan banyak sekali teguran-teguran Tuhan. Itu sebabnya kita bukan hanya belajar sebuah sejarah bahwa ada jemaat yang pernah berlaku demikian, tapi ketika kita belajar, apakah kita mampu menjadi orang bijak, atau kita hanya sampai, oh seperti itu, tapi kita mau tarik pelajarannya. Kalau Tuhan pernah tegur jemaat yang ada di Efesus, maka saya tidak akan seperti itu. Mari kita kembali fokus kepada pembangunan hidup rohani. Saya lanjutkan. Sebab itu, segala amal sosial baik, tetapi jangan itu diutamakan atau ditonjolkan. Lalu aku tinggalkan. Aku tidak suka dengan sifat sidang ini, tetapi aku masih menunjukkan kesabaranku dan kemurahanku. Sebab itu aku suruh bertobat. Siapakah yang bersalah dalam hal ini? Yang bersalah adalah hamba-hambaku yang memimpin atau mengembalakan sidang ini. Saya waktu membaca bagian ini, Bapak Ibu Saudara, saya katakan, di satu pihak dalam pertemuan kemarin kita diingatkan penghiburan yang Tuhan berikan kepada para gembala. Para gembala itu adalah malaikat sidang. Para gembala itu adalah bintang yang dipegang oleh tangan kanan Allah. Tangan kanan yang meninggikan, tangan kanan yang memuliakan, memelihara, menjamin, mengimpartasikan kuasa. Tapi kalau kita lihat dalam Wahyu pasal 2 ayat yang kelima, teguran ini justru pertama-tama kali ditujukan kepada gembala-gembala, berarti kita tidak boleh bermain-main. Posisi sebagai gembala, tanggung jawab itu tidak melulu dalam pengertian pemimpin. Ada yang bisa kita kendalikan, ada yang bisa kita arahkan, tetapi berdiri dalam posisi gembala itu tanggung jawabnya begitu berat. Itu sebabnya jangan sampai kita salah mengajarkan, salah mengarahkan, salah memberikan treatment, salah memberikan makanan. Karena kalau kita salah memberikan urutan-urutan treatment, saya percaya domba-domba itu akan salah urus, kemudian mereka jangankan bertumbuh, pasti akan sakit, kemudian akan menuju kepada kematian. Itu sebabnya Tuhan ingatkan kepada gembala-gembala penanggung jawab rohani, mari, kalau ada istilah dalam dunia hukum, quo vadis, mau dibawa kemana ini domba-domba? Saya percaya Bapak Ibu Saudara, gembala yang betul-betul sadar bahwa dia ditempatkan sebagai penanggung jawab di dunia ini, sebagai pengganti Tuhan untuk menggembalakan domba-dombanya, maka kita harus tetap terkoneksi dengan Gembala Agung. Mintalah selalu petunjuk dari Gembala Agung, bagaimana cara kita menuntun domba-domba, termasuk ketika kita berurusan dengan memberi makan dan mengarahkan mereka kepada skala prioritas. Saya lanjutkan. Kalau mereka tidak mau bertobat, tangan kananku akan menghancurkan mereka atau menghempaskan mereka. Perhatikan firmanku berikut ini. Yakobus pasal 3 ayat 1. Hai saudara-saudaraku, janganlah kamu semuanya hendak menjadi guru, sebab kamu mengetahui bahwa akan menerima hukuman yang lebih berat. Kalau dalam terjemahan baru, terjemahan Lembaga Alkitab, dikatakan janganlah semua kamu hendak menjadi guru. Sebab kalau demikian, itu hukumannya akan lebih berat kalau melakukan kesalahan. Kurang lebih seperti itu. Maksudnya apa, saudara yang kasih? Ada banyak orang ketika ada promosi-promosi, begitu cepat, begitu tergopoh-gopoh untuk menerima tanggung jawab. Tetapi ketika diminta pembuktian tanggung jawabnya, maka ada yang nol besar, ada yang mengerjakan asal-asalan. Dan ingat, Gembala Agung akan meminta pertanggungjawaban sebentar. Untuk itu, mari, pencapaian yang kita dapat dimanapun posisi yang Tuhan tempatkan bagi kita, syukuri, tetap terhubung dengan Tuhan, bertanya kepada kebenarannya, agar supaya kita tahu hal-hal yang prioritas, yang primer, yang harus kita kerjakan. Saya lanjutkan. Itu sebabnya dalam ayat 1 tadi aku memperkenalkan diriku bahwa dalam tangan kananku ada 7 bintang. Ini berbicara bahwa ketujuh hambaku dalam sidang itu ada dalam tangan kananku. Ini juga berarti hamba-hambaku ini akan aku tonjolkan. Pada kegerakan besar nanti, hamba-hambaku tipis sidang Efesus ini yang tidak mau bertobat akan aku obrak-abrik supaya domba-dombaku diselamatkan. Saya waktu membaca bagian ini warning, ini peringatan serius. Jadi kita spesial di hadapan Tuhan, kita bintang, para gembala, hamba-hamba Tuhan, orang-orang spesial. Tetapi kalau sampai pada batas kemurahan Tuhan, pasti Tuhan akan lebih memilih domba-dombanya.
Karena domba-domba itu adalah umat gembalaan yang harus dituntun kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Dan akhirnya kalau digambarkan seperti gandum yang telah dituai, itu akan dibawa masuk ke dalam lumbung. Itu sebabnya kita tidak ingin apa yang kita kerjakan sia-sia. Kita tidak ingin apa yang kita kerjakan tidak dihitung oleh Tuhan. Kita tidak ingin menjadi pemimpin yang akan menuntun mereka masuk kepada jurang kebinasaan. Itu sebabnya mari kita saling mendoakan. Doakan kami para pelayan Tuhan, khususnya gembala-gembala sidang, supaya mereka bertanggung jawab sungguh-sungguh. Mereka betul-betul memiliki skala prioritas untuk tujuan-tujuan dalam pengiringan, khususnya pelayanan dan pengabdian kepada Tuhan. Ayat yang ke-6. Tetapi ada padamu perkara ini, yaitu engkau benci akan segala perbuatan orang Nikolai yang aku benci juga. Penjelasannya seperti ini. Sidang ini benci pada pelajaran orang Nikolai. Apakah pengajaran orang Nikolai atau Nikolaus itu? Pelajaran Nikolai ini menonjolkan iman tanpa perbuatan baik. Pelajarannya seperti berikut. Yang pertama, tubuh boleh berbuat apa saja karena tubuh tidak mewarisi kerajaan sorga, hanya jiwa dan roh. Mereka memakai alasan dari ayat Kejadian pasal 3 ayat 19 bagian B. Saya baca ayat ini. Dari abu engkau dijadikan, engkau kembali ke abu juga. Perhatikan firmanku berikut ini, bahwa abulah Adamu, maka kepada abu pun engkau akan kembali juga. Jadi pelajaran ini membagi unsur manusia yang sebenarnya satu kesatuan roh, jiwa, tubuh itu dibagi. Katanya tubuh itu bebas berbuat apa saja karena tubuh ini nanti pada waktu mati akan kembali ke tanah atau abu. Sedangkan jiwa dan roh itu sesuatu yang kekal. Padahal kalau kita tahu Bapak Ibu Saudara, memang orang-orang yang meninggal sekarang tubuhnya kembali kepada tanah. Tetapi jiwa dan roh seperti pertemuan kemarin, bahwa ada penyiksaan sementara, neraka sementara itu ada di dalam tanah untuk menghukum orang-orang yang betul-betul tidak mati dalam Tuhan, yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak bertobat, yang tidak hidup sungguh-sungguh. Mereka memang pada waktu mati, tubuhnya kembali ke tanah, tetapi jiwa dan rohnya sudah mengalami penyiksaan. Banyak orang-orang yang dibawa rohnya ke neraka, diantaranya Elizabeth, ada Ibu Cho Thomas, kemudian ada Ibu Catherine Baxter, dan seterusnya memberikan penjelasan seperti itu. Lalu kapan tubuh itu dibangkitkan? Tubuh itu dibangkitkan pada waktu kebangkitan kedua. Jadi kalau dia tidak masuk pada kebangkitan pertama sesudah kerajaan 1000 tahun masa damai, itu akan ada kebangkitan yang kedua. Berarti tubuh, jiwa, roh itu diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi pelajaran ini salah kalau mengatakan tubuh itu bebas berbuat apa saja. Hanya jiwa dan roh yang diselamatkan. Saya ingat satu ketika pada waktu saya SMP tahun 81. Di satu sekolah ada guru agama saya, dia sementara mengajar, lalu bagi saya pada waktu itu, saya tahu dari sisi kesehatan merokok itu kurang bagus. Tapi guru agama saya ini sambil dia menyebutkan ayat-ayat firman Tuhan, memberikan penjelasan, dia sementara smoke, merokok. Lalu pada waktu itu kami mulai bertanya, Pak, merokok itu dilarang. Lalu dia katakan begini, di mana ayatnya? Akhirnya pada waktu saya menjadi hamba Tuhan, memang tidak ada ayat yang berurusan langsung dengan yang namanya merokok itu dilarang. Karena nanti penemuan itu abad pertengahan, tembakau. Tetapi ada ayat yang mengatakan 1 Korintus pasal 3 ayat 17, siapa yang merusak bait Allah akan dibinasakan oleh Allah. Akhirnya pada waktu bertumbuh, oh saya paham seperti ini. Nah kembali kepada guru saya. Pada waktu dia katakan mana ayatnya, lalu dia tertawa sambil dia merokok, sambil dia jelaskan. Lalu dia katakan begini, kamu harus tahu bahwa yang merokok ini bukan jiwa dan roh saya, tetapi tubuh saya. Nah kembali kepada pelajaran ini. Di luar sana ada banyak orang-orang yang punya pemahaman seperti itu. Katanya tubuh tidak akan mewarisi hidup yang kekal. Siapa bilang? 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Di situ Paulus katakan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara. Akan ada kebangkitan tubuh sebentar. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa tubuh kembali ke tanah kemudian tidak ada urusan lagi, itu salah besar. Dan ini pelajaran orang Nikolaus. Kita perlu memahami supaya pada waktu ke depan ada orang yang memberikan penjelasan. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti acara ini berani katakan tidak, menurut firman Tuhan, roh, jiwa, tubuh itu diperhitungkan oleh Tuhan. Saya lanjutkan.
Mereka lupa ayat ini. 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52 terjemahan Bode. Ingatlah, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, bahwa bukan sekalian ini akan mati, tetapi kita sekalian akan diubahkan dalam sesaat dan sekejap mata pada bunyi sangkakala yang akhir. Karena sangkakala akan berbunyi dan segala orang mati akan dibangkitkan dengan keadaan yang tiada akan binasa, dan kita akan diubahkan. Jadi kebangkitannya pada waktu itu, apakah kebangkitan pertama atau kebangkitan kedua, itu bukan hanya jiwa dan roh, tetapi memakai tubuh. Bahkan nanti kita sampai pada Wahyu pasal-pasal terakhir, khususnya untuk kebangkitan orang mati. Di situ dikatakan laut menyerahkan orang yang mati. Ini kemungkinan besar orang-orang yang meninggal di laut. Kemudian ada dikatakan bumi menyerahkan orang-orang mati dan hal-hal yang lain. Itu sebabnya percayalah bahwa merujuk kepada 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai 52 memang benar bahwa roh, jiwa, tubuh itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Jadi bukan hanya jiwa dan bukan hanya roh. Yang kedua, pelajaran orang Nikolai atau Nikolaus. Mencampur adukan penyembahan kafir dan penyembahan kepadaku. Ini kalimat singkatnya apa? Terjadi persinahan rohani. Saya baca penjelasannya. Sidang ini sebenarnya benci akan pelajaran ini atau pelajaran orang Nikolai atau Nikolaus. Tetapi karena Roh Kudus sudah meninggalkan mereka, maka pelajaran ini mereka lakukan juga tanpa mereka sadari. Hati-hati kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Kita memang terlahir nama berbeda, gender boleh berbeda, kemudian dilahirkan dari suku yang berbeda, adat kebiasaan yang berbeda. Saya ingin katakan Bapak Ibu Saudara, memang benar bahwa kita sudah dimasukkan pada sebuah komunitas yang namanya komunitas tubuh Kristus. Pada satu terang yang ajaib, dipindahkan dari gelap, kata 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Tuhan mau kita memberitakan perbuatan Allah yang besar, tapi kita harus berhati-hati. Jangan sampai ketika kita dipindahkan dari gelap masuk kepada terang yang ajaib, kita sudah pindah mengikuti aturan-aturan proses kelahiran kembali, persis seperti yang diucapkan Yesus kepada Nikodemus. Kalau engkau tidak diperanakan kembali dari air dan roh. Mungkin kita sudah melewati tahapan itu. Tetapi kalau tidak putus tali pusat, masih ikut sistem penyembahan, adat kebiasaan, saudara, mengubah kebiasaan itu tidak mudah. Peneliti mengatakan mengubah kebiasaan itu 21 hari, minimal 3 minggu, bisa lebih dari itu. Mari, kita yang sudah dipindahkan dari gelap masuk kepada terang yang ajaib. Saya ingin katakan, pada waktu kita betul-betul tali pusar kita sudah dipotong. Tali pusar kita sudah diputuskan dari perhubungan yang lama. Saya ingin katakan Bapak Ibu Saudara, maka semua sistem penyembahan kafir, kebanggaan, kebiasaan-kebiasaan yang lama seharusnya sudah putus. Paulus memberikan penjelasan di dalam Filipi pasal 3. Apa yang dahulu menjadi keuntungan, kubilang rugi, malahan kuanggap sampah. Oleh karena dialah aku membelakangi semuanya itu. Betul-betul Bapak Ibu Saudara, peristiwa di kota Damsik dalam Kisah Rasul pasal 9. Di situ dia disunat secara rohani. Di situ tali pusar Paulus dipotong oleh kuasa Tuhan pada waktu itu. Sehingga dia takluk di bawah bentukan Tuhan. Dia terlahir kembali dari air dan roh. Dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, dan malam itu dia mengambil keputusan untuk dibaptis. Dan lihatlah, karena sudah tidak ada perhubungan dengan kehidupan yang lama, yang dia anggap rugi dan sampah, dia boleh berlari-lari kepada tujuan dan tidak menjadi beban bagi dia. Kenapa? Karena dia sudah membelakangi semuanya itu. Seharusnya itu yang menjadi harapan Tuhan, dan itu yang menjadi komitmen kita. Jangan sampai sudah lama mengiring Tuhan, kita sudah bergereja di satu gereja yang mungkin mengagungkan pekerjaan Roh Kudus, tapi yang namanya sistem penyembahan kafir, adat kebiasaan masih ikut dalam kehidupan kita. Hati-hati, roh kompromi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, biarlah dengan kebenaran firman Tuhan saat ini dapat menolong kehidupan kita untuk selain kita belajar tentang sejarah, tapi kita juga sedang mengukur bagaimana pertumbuhan rohani kita. Adakah hal-hal yang menjadi teguran kepada jemaat yang ada di Efesus kita masih lakukan? Kalau ada yang dilakukan, mari kita kembali putuskan semua perhubungan itu, agar supaya betul-betul tidak ada hal yang bisa menghalangi pertumbuhan rohani kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya, dan kesempatan lain kita sambung. Mari kita siapkan diri kita masuk di dalam penyembahan. Umat Tuhan, mari kita berlutut semua. Kita mau siapkan diri kita masuk dalam penyembahan, dan kita menyanyikan satu pujian.
Saya ingatkan kita bahwa dalam penyembahan sebentar, saudara yang belum penuh dengan Roh Kudus, sebutkan haleluya cepat-cepat dan sambil menyerah, hancur hati. Biasanya tanda orang hancur hati itu dia menangis. Saya percaya pada waktu saudara hancur hati, saudara pasti akan dibaptis dengan kuasa Roh Kudus. Ada banyak contoh orang-orang yang tidak melalui penumpangan tangan, tapi karena menyerah sungguh-sungguh, maka Roh Kudus memberikan kuasanya, kelengkapannya. Dan yang sudah penuh dengan Roh Kudus, nanti kita akan menyanyi dalam roh, kemudian kita akan berbahasa roh, kita menyembah Dia. Mari kita berdoa untuk semua, kita nyanyikan satu pujian. Sanjung, ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku menyembahmu Tuhan. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, sesudah kami mendengarkan firman-Mu, doa kami materaikan kebenaran-Mu di hati kami, dan mampukan kami untuk menghidupinya, mempedomaninya dalam perjalanan kehidupan kami. Kami tidak ingin mengulangi kesalahan dari jemaat Efesus ketika mereka ditegur oleh Tuhan. Tolong kami agar supaya kami mempedomani hidup kami sungguh-sungguh di atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu di hati kami dan mampukan kami menjadi pelakunya. Saat ini kami rindu menyembah Tuhan, kuduskan kami, dan biar penyembahan naik menjadi bakaran dupa yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kita menyanyi dalam roh. Railasya adika silatra, Odinlah ini masyarakat, insyaAllah isyarat blikai lisamu, ilara sero ilar dalam bigos tananalam menekotun alami haku syadama unrin likit del syalapo tanamina walhamdali binikut tanamayat puri biasa Allah. Haleluya, haleluya. Humini ketuni lebetu bikesana lamana makunta ni bini halakun santra mana lamana. Inda pada balawa kunta nabi alakan sibi. Bila baraya lama kunta dari atu kebayar kuna. Hurni ni dalam
batana maha kesinda balabana kumpanai akun tenai. Mari naikkan penyembahanmu, pengagunganmu kepada Tuhan. Yang belum penuh dengan Roh Kudus sebutkan haleluya, haleluya. Menyerah, sungguh-sungguh terhubung dengan Tuhan. Haleluya. Baptis mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Semanapun panada tohobilir halakun sana mana kata nabaya pun tanai. Haleluya, haleluya. Ambil waktu beberapa saat untuk berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Curahkan isi hatimu, sampaikan harapan kerinduanmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory hetomila kun samina kata namanai. Glory, haleluya, haleluya. Rehla kusyada batoko preh menapakun tanamina kata namanai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Penyembahan dan doa-doa pribadi selesai. Umat Tuhan disilakan duduk kembali. Selanjutnya kita masuk dalam doa syafaat. Kita angkat satu pujian. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat denganmu, menikmati kehadiratmu. Mari bersama katakan ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku akan. Kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah. Sesudah kami menyembah Tuhan, kami percaya bahwa jiwa kami telah diberkati oleh firman-Mu. Penyembahan kami telah memberkati roh kami. Tiba saatnya kami masuk dalam doa syafaat. Pertama-tama kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Dimanapun kami berada, kami percaya bahwa pemerintah yang Tuhan pilih adalah wakil-Mu. Berkati mereka Tuhan, mengemban tugas yang tidak ringan, tapi karena mereka adalah hamba-Mu, mereka adalah wakil-Mu, Tuhan pasti akan mendampingi mereka. Dampingi mereka dengan hikmat-Mu dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Semua perencanaan, semua keputusan yang diambil, semua kebijakan yang dijalankan akan membawa perbaikan dan pemulihan bagi bangsa, kota, daerah kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah live. Berkatilah mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan lindungi dan jaga. Entahkah tiap pribadi, rumah tangga, keluarga, suami, istri, anak-anak mereka tetap dijaga dan dilindungi. Sehat-sehatkan mereka, imun tubuh mereka kuat di dalam Tuhan. Kami percaya ada perlindungan Tuhan karena mereka sudah dilindungi oleh darah Yesus, sehingga tidak ada satupun sakit penyakit termasuk virus corona. Kami percaya
kami semua mendapatkan perlindungan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah pertolongan-Mu Tuhan nyatakan. Yang bekerja Tuhan berikan selalu kesehatan, kekuatan. Biarlah mereka dapat berjuang bersungguh-sungguh Tuhan dalam mencari nafkah. Pekerjaan apapun berkatilah mereka. Lindungi dan jaga, jauhkan dari kecelakaan dan mara bahaya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat para medis, relawan, gugus tugas yang menangani COVID di daerah bangsa kami. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan. Tuhan lindungi mereka. Kami semua butuh imun tubuh yang kuat. Selain iman kami kuat, agar supaya kami terlindung, kami terpelihara di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua yang kami kerjakan. Apapun yang kami rencanakan, semua dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau ada saudara-saudara kami yang lemah, kuatkan. Yang susah hibur, yang jatuh diangkat dalam peperangan iman, diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Bahkan yang sudah tawar hati, ketuk pintu hati mereka, sehingga mereka boleh kembali setia kepada-Mu Tuhan. Hamba berdoa buat kelanjutan pelajaran-pelajaran dalam ibadah PA ini. Tuhan memberkati channel ini, Tuhan memberkati fasilitas yang kami pakai. Biarlah Tuhan melalui media ini kami diberkati, kami boleh mendapatkan pencerahan, kami boleh bersekutu dalam hadirat Tuhan, dan kami boleh mendapatkan makanan rohani bagi roh kami, bagi jiwa kami, dan tubuh kami akan mendapatkan dampak sebagai akibat bahwa kami selalu berfellowship dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa, ini syafaat dan syukur yang kami sampaikan kepadamu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dan kita akan tutup ibadah kita. Kita menyanyikan satu pujian doa Yabes. Kita berdiri saudara. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya, 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 haleluya. Di akhir ibadah kami pulangkan syukur. Terima kasih Tuhan baik sudah menolong kami. Kami boleh beribadah dalam ibadah PA. Baik yang melayani, yang dilayani, semua sudah diberkati oleh Tuhan. Bapa, sebentar ketika ibadah selesai, ketika kami harus kembali ke aktivitas kami masing-masing, biarlah Tuhan memberkati kami, lindungi dan jaga kami, supaya entah kami berjalan, berdiri, duduk, berbaring, semua yang kami lakukan atas nama Tuhan dengan pendampingan Tuhan, kami persembahkan hasilnya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Sampai kami boleh bertemu kapan waktu dalam ibadah dan kegiatan-kegiatan serupa, kami boleh diberkati oleh Tuhan. Namun kalau ada intayan dari kuasa iblis, roh jahat, roh maut, kecelakaan, mara bahaya, sakit, penyakit, intimidasi, roh-roh yang mendatangkan rugi dan celaka, dalam nama Tuhan Yesus, kami ikat semua, kami usir dan perintahkan tolak keluar, menjauh dari kehidupan kami. Darah Yesus Tuhan berkuasa membungkus dan menguduskan kami semua. Sehalobi asikos mikotenai. Terima kasih Tuhan. Umat Tuhan sekarang angkat wajahmu, tadahkan kedua tangan, arahkan hati kepada Tuhan Yesus pemberi berkat, dan dengan iman kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu pulanglah, bawa anugerah sejahtera Tuhan Yesus
kasih sayang dari Allah Bapa pimpinan urapan persekutuan kekuatan dalam penghiburan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus ada menyertai hidupmu, hidup nikahmu, juga rumah tangga, pendidikan, pekerjaan, langkah-langkah dan segala rencana-rencanamu mulai pada malam ini sampai reka fajar hari Maranatha. Tuhan Yesus datanglah kembali, sambut dan bawa kami masuk dalam surga Yerusalem yang baru. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan tutup ibadah PA untuk malam ini. Haleluya. Semua yang percaya dan cinta Tuhan berkata amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah selesai, dan jika ada pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Saudara-saudari, kiranya dapat menulisnya pada kolom komentar pada channel YouTube ini dan akan dijawab tentu pada waktunya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.